Apa yang dilakukan Trump ini tidak terlepas daripada agenda America First. Kebijakan ekonomi Trump intinya kan dua yang selalu dia kembangkan. Yang pertama, dia akan menerapkan tarif kepada negara lain yang menurut dia selama ini nggak fair. Yang kedua, dia menjamin kepada rakyatnya biaya hidup yang lebih murah. Ini dua kebijakan inti bidang ekonomi ini kan bertentangan. Pak Wijayanto Samirin adalah seorang ekonom senior dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Analisis tajamnya menjadikannya salah satu ekonom yang banyak dikutip oleh media. Jadi jangan dibayangkan Trump itu seorang idealis, ideolog. Trump adalah seorang yang sangat pragmatis. Dia orang yang sangat rasional. Lalu apa dampak bagi Indonesia? Salah satu dampak yang paling nyata Pak adalah dampak perang antara Amerika dan Cina. Perusahaan-perusahaan itu justru memindahkan supply chain-nya dari Cina ke negara-negara terdekat seperti Vietnam. Ini bisa jadi peluang gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa menangkap peluang perang dagang Amerika-Cina ini? Sebenarnya kita justru menjadi laughing stock di luar negeri. Menjadi tertawa. Karena cara-cara kita mengundang investasi dengan memaksa seperti ini. Terus kan, diam-diam Apple itu sudah invest di atas 20 billion US dollar. Billion US? Yes. Di Vietnam. Samsung itu sebelum akhirnya memutuskan memilih Vietnam, itu sebenarnya dia mempertimbangkan Indonesia atau Vietnam. Tapi akhirnya mereka memilih Vietnam karena Indonesia waktu itu mempunyai kebijakan tentang TKDN. Vietnam itu TKDN sangat loose. Ya, itu yang dibikin di Vietnam itu hanya kemasan. Tapi sekarang jangan tanya, sudah 50%. Makanya ketika pemerintah kita berusaha nekan Apple untuk mau invest 1 billion US dollar lebih di Indonesia, mereka enggak. Hai Hivers, selamat datang di podcast Hive Intelligence. Hari ini kita ketemu dengan guest star yang luar biasa. Dia adalah seorang ekonom yang sangat sering dikutip media, sangat bernas analisisnya, Pak Wijayanto Samirin. Apa kabar Pak Wijayanto? Kabar baik, Mas Hora. Apa kabar? Baik Pak, terima kasih boleh datang ke sini. Siap, dengan senang hati nih. Kantornya luar biasa. Thank you Pak. Siap. Pak Wijayanto Samirin adalah seorang ekonom senior dari Universitas Paramadina. Beliau juga merupakan komisaris independen di Indosat dan beliau merupakan direktur di program Dewan Masjid Indonesia serta beliau menjadi salah satu penasehat di Apindo. Sebelumnya beliau telah malang melintang di dunia ekonomi dan politik menjadi penasehat dari Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala. Dan beliau sangat berpengalaman 25 tahun di bidang kebijakan publik dan ekonomi. Hari ini kita beruntung sekali, Hivers, bisa ngobrol dengan beliau. Kita akan banyak mendapatkan insight dan berdiskusi mengenai dampak dari kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, terhadap ekonomi Indonesia. Kita langsung saja akan berdiskusi dengan beliau. Pak Wijayanto, kita tahu bahwa Presiden Trump itu punya moto America First, di mana kepentingan ekonomi Amerika adalah di atas kepentingan ekonomi negara lainnya. Dan dari moto ini dia menginterpretasikannya sebagai banyak hal, termasuk dalam sistem tarif. Contohnya menetapkan tarif kepada Cina dan juga Kanada, Meksiko. Untuk Cina misalkan 10%, untuk Kanada 25%, Meksiko juga kemarin Presiden Trudeau, Perdana Menteri Trudeau udah memberikan kembali kebijakan tarif penangkal gitu Pak. Dan ini kelihatannya akan memicu tarif war. Nah, Indonesia, negara di Asia Tenggara nih Pak,
yang kita tahu bahwa sebenarnya salah satu tujuan ekspor kita adalah Amerika, dan kita pengen tahu nih Pak, kira-kira kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump apakah akan berpengaruh ke Indonesia? Iya, kalau yang mengeluarkan kebijakan America First itu bukan Amerika, negara kecil, hampir bisa dipastikan dampaknya nggak ada. Tapi ketika yang mengeluarkan kebijakan itu negara sebesar Amerika dengan GDP hampir 20% GDP dunia, maka hampir seluruh dunia akan terpengaruh, walaupun taraf pengaruhnya berbeda-beda. Dalam kata lain, American First itu artinya Trump sedang membuat garis pemisah antara Amerika and the rest. Jadi negara yang bukan Amerika itu harus siap-siap memperoleh dampak. Tapi saya juga sangat yakin berbagai hal yang dinarasikan oleh Trump itu akhirnya nanti sulit untuk terwujud. Wow. Karena begini, kebijakan ekonomi Trump intinya kan dua yang selalu dia gembar-gemborkan. Yang pertama, dia akan menerapkan tarif kepada negara lain yang menurut dia selama ini nggak fair. Yang kedua, dia menjamin kepada rakyatnya biaya hidup yang lebih murah. Ini dua kebijakan inti bidang ekonomi ini kan bertentangan. Kalau menaikkan tarif, otomatis biaya hidup akan naik. Tidak seperti yang dipercaya oleh Trump bahwa ketika tarif dinaikkan, maka industri manufaktur di Amerika itu akan tumbuh. Nggak akan tumbuh, karena memang sudah tidak ada industri manufaktur itu. Di Amerika, yang ada adalah korporasi yang mengelola research, korporasi yang menjadi hub branding, korporasi yang menjadi hub distribusi. Proses produksinya semua sudah di luar Amerika. Jadi ketika Amerika ingin menyetop, mengurangi produk dari luar dengan tarif, sebenarnya seperti bunuh diri. Kenapa? Karena di dalam negeri Amerika sendiri tidak ada manufaktur selama ini. Lalu apa dampak bagi Indonesia? Pasti ada dampak, tapi kita juga jangan panik. Tahun 2016 ketika Trump terpilih menjadi presiden untuk yang pertama kalinya, dia juga mengeluarkan berbagai ancaman. Tetapi Indonesia bukan negara yang menjadi target, sehingga dampak bagi Indonesia relatif insignifikan waktu itu. Walaupun Trump jilid 2 ini berbeda, karena Trump sudah banyak belajar dari masa lalu, sehingga dia mencoba untuk lebih agresif, lebih efektif. Misalnya, begitu dilantik, ada berapa puluh itu executive order yang dia tanda tangan. Kemudian dia bentuk tim DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk untuk melakukan berbagai efisiensi. Dan ini hal yang sudah disiapkan lama, pembelajaran dari Trump 1.0 gitu ya. Nah, itu satu hal. Trump akan lebih agresif, lebih efektif sekarang. Di lain pihak, situasi Indonesia juga tidak sekuat 2016. Dari sisi fiskal misalnya, dulu kita masih punya leniency untuk berhutang, karena masih punya debt capacity. Sekarang debt capacity kita sudah mentok. Di atas 40 ya Pak? Ya, debt to GDP rasio sekitar 40%. Tetapi ukuran lain yang harus kita lebih hati-hati. Yang pertama adalah debt service ratio. Rasio antara uang yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar pokok dan bunga dibanding penerimaan negara. Ini sudah 43-44%. Di atas 30% angka aman menurut standar dunia. Dan tidak hanya itu saja, karena kita juga dihadapkan pada situasi di mana komoditi booming yang selama ini kita nikmati harus kita waspadai akan segera perlahan berakhir. Apalagi ketika ekonomi dunia melambat. Padahal komoditi itu merupakan sumber devisa kita. Yang harus kita khawatirkan pada saat komoditi booming
mulai berakhir, kemudian pada saat yang bersamaan kita membutuhkan hutang. Ya, sebagian pasti dari luar, karena kalau dari dalam semuanya pasti tidak mungkin. Kemudian pada saat yang bersamaan dua pilar itu mulai tidak bisa diandalkan, sehingga dampaknya bisa membuat rupiah bisa terkendala, melemah lebih tegasnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jadi tidak boleh panik, tapi juga harus waspada. Betul. Wah, menarik sekali nih Pak, bahwa tahun saat Donald Trump memimpin sebelumnya sebenarnya dampak kepada ekonomi Indonesia tidak terlalu signifikan. Namun sekarang seperti Bapak bilang ada beberapa potensi krisis ya. Tadi ya dari sisi fiskal, dari sisi moneter. Nah, menurut Bapak sendiri beberapa instrumen fiskal dan moneter yang kita sudah coba untuk gunakan, apakah sudah efektif? Contohnya devisa hasil ekspor harus ditahan 100% selama setahun. Itu dari sisi meningkatkan devisa begitu. Kemudian juga dari sisi fiskal dilakukan penghematan. Secara garis besar shock dari Trump ini apakah sudah diantisipasi dengan instrumen fiskal dan moneter? Ya, memang fiskal harus menjadi fokus utama kita. Karena ketika fiskal kita agak goyah, maka moneter otomatis ikut goyah. Kali ini hubungannya sangat dekat. Berbeda dengan tahun 98. Sudah lahir belum 98? Masih SD ya. Tahun 98 permasalahannya adalah hutang swasta. Sekarang ini adalah permasalahannya adalah hutang pemerintah. Gitu ya. Nah, kembali ke isu fiskal tadi. Kita ada dalam situasi di mana hutang pemerintah tinggi. Dulu 50% hutang pemerintah itu bahkan lebih itu pinjaman. Dari negara donor, bilateral, dari international institution, kemudian 50% atau kurang itu baru dari pasar. Nah, sekarang 90% hutang pemerintah itu dari pasar, SBN, yang dari donor 10%. Kalau dengan donor, ketika kita ada masalah pembayaran, kita bisa renegosiasi. Tapi kalau dengan pasar, kita ada masalah, mereka nggak yakin, mereka tinggal lari. Mereka bisa lepas surat hutang kita, rupiah akan terkapar. Nah, kembali 90% itu bersumber dari SBN. Kemudian 25% SBN itu dipegang BI. 25% BI. 75% dipegang oleh pasar. Nah, kalau kita combine itu semua, karena BI membeli SBN, salah satu sumber dananya adalah SRBI, di mana cukup banyak dibeli oleh asing. Maka kira-kira komposisi kepemilikan asing di SBN kita itu sekitar 30-40%. Nah, ini signifikan nih. Tidak hanya itu, kalau kita lihat komposisi kepemilikan SBN kita, baik yang dibeli oleh pasar ataupun yang dibeli oleh BI, ini cukup besar yang sebenarnya dana dari sektor perbankan. Kira-kira 30%. Artinya apa? Pada saat pemerintah terus berhutang, semakin berisiko karena komponen asingnya itu tinggi. Ketika mereka kemudian tidak yakin, mereka pull out, kita bisa bermasalah. Yang kedua, komponen dana perbankan yang masuk ke sistem SBN ini juga sangat tinggi. Semakin banyak kita utang, semakin sulit real sektor mendapatkan pendanaan dari perbankan. Bayangkan sekarang ini kalau saya punya bank nih, cost of fund saya barangkali 2%. Kalau seperti BCA itu bisa 1%-an itu. Rendah sekali. Daripada saya pinjamkan ke perusahaannya Mas Mora atau perusahaannya Wija atau siapapun yang ada risikonya, kenapa tidak ditaruh aja di SBN atau SRBI? Lebih tinggi ya Pak ya? Bunganya 7,2% bisa zero risk. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi terkait dengan fiskal kita ini, tidak hanya komposisi hutangnya terlalu tinggi, tetapi juga bagaimana kita berhutang itu juga kurang tepat, sehingga mengandung
risiko yang sangat tinggi. Wow. Jadi menarik sekali Pak bahwa kalau nanti dana asing ini tidak yakin lagi, maka akan ada flight dari pasar saham maupun pasar obligasi tadi yang kita bilang itu bisa mengakibatkan guncangan di rupiah. Salah satu tadi kita bicara tentang pasar modal dan pasar obligasi. Salah satu yang dampak yang paling nyata Pak adalah dampak perang antara Amerika dan Cina. Di mana sekarang yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan itu justru memindahkan supply chain-nya dari Cina ke negara-negara terdekat seperti Vietnam gitu Pak. Nah, akhirnya untuk Vietnam justru ini membawa keuntungan perang dagang ini karena mereka tidak dikenakan tarif yang sebesar Amerika ke Cina. Nah, Indonesia itu kapan bisa seperti Vietnam ini Pak? Di mana kita menangkap, tadi Bapak bilang sebenarnya ini bisa jadi peluang gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa menangkap peluang perang dagang Amerika Cina ini? Iya. Kembali kalau kita berbicara investasi yang berkualitas ya. Kecuali kalau kita berbicara investasi sektor tambang, nikel, batu bara yang memang barangnya ada di Indonesia. Apapun investment climate-nya, yang mereka harus datang ke sini gitu kan. Mereka tidak bisa memilih Vietnam atau Filipina. Kalau investasi sumber daya alam ya itu urusan lain. Tapi kalau investasi yang berkualitas seperti yang Mas Ngora sampaikan, apakah ini teknologi, elektronik dan seterusnya, mereka sangat concern dengan investment climate. Ekosistem industri. Bagi mereka, ketika Indonesia investment climate-nya belum menarik, ekosistem industrinya belum terbangun, ya kalau saya produsen chip, buat apa taruh di Indonesia investasi saya? Saya lebih baik investasi di negara lain, misalnya Vietnam, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara masalah high quality investment, maka senjatanya, strategi kita adalah investment climate dan ekosistem industri. Makanya ketika pemerintah kita berusaha nekan Apple untuk mau invest $1 billion lebih di Indonesia, mereka ogah. Kenapa? Kalau investasi di Indonesia, mereka harus struggle untuk mendapatkan tanah yang tidak gampang di Indonesia. Mereka juga harus struggle untuk berhadapan dengan regulasi yang rumit. Mereka juga harus struggle dengan logistik cost yang mahal. Mereka harus struggle dengan kebijakan pajak yang berubah-ubah. Sementara di negara lain, taruhlah Vietnam, ya semuanya relatif sederhana, straightforward. Diam-diam Apple itu sudah invest di atas $20 billion. Yes. Di Vietnam. Ketika di sini kita sedang menegosiasikan satu ya. Di sana sudah sekitar 20-an. Iya. Karena memang ekosistemnya terbangun. Belum lagi investasi yang dilakukan oleh Samsung, oleh Huawei. Jadi memang dalam konteks ini Vietnam lebih siap untuk menjadikan dirinya hub investasi teknologi khususnya telekomunikasi. Hal yang sama dilakukan oleh Thailand waktu itu, tetapi dia memilih sektor otomotif. Jadi perjalanan kita masih panjang untuk mempercantik diri, sehingga investor mau datang, tetapi harus dimulai dan dengan cara yang tepat. Kalau dengan cara yang salah, ya seperti yang kejadian Apple kemarin, sebenarnya kita justru menjadi laughing stock di luar negeri, menjadi tertawaan. Karena cara-cara kita mengundang investasi dengan memaksa seperti itu buruk sekali. Jadi sepertinya kita belum ada kebijakan yang betul-betul menarik ya Pak dari sisi industrial policy untuk memastikan kita mendapatkan keuntungan dari perang geopolitik di luar sana ya. Limpahan investasi sebenarnya bisa kita dapat juga ketika kita mencoba membuat kawasan-kawasan khusus, di mana ketika mereka berinvestasi di kawasan khusus tersebut, kawasan berikat tersebut,
segala regulasinya bisa dibuat jauh lebih simple. Ini Oke. salah satu shortcut supaya kita bisa menarik bagi investor asing. Ya. Secara paralel yang di Indonesia sendiri di non kawasan berikat itu harus diperbaiki juga. Ya. Gitu. Saya ingat Samsung itu sebelum akhirnya memutuskan memilih Vietnam, Ya. itu sebenarnya dia mempertimbangkan Indonesia atau Vietnam. Itu terjadi di tahun 2008 kalau tidak salah ya, proyek Nam. Tapi akhirnya mereka memilih Vietnam karena Indonesia waktu itu mempunyai kebijakan tentang TKDN. Bagi investor seperti Samsung, TKDN itu sangat berat ketika belum ada ekosistem industri yang mendukung gitu ya. Vietnam itu TKDN sangat loose, dia hanya di awal itu yang dibikin di Vietnam itu hanya kemasan. Iya, iya. Kemasan Samsung dibikin di Vietnam, yang lain tidak wajib ada TKDN. Tapi sekarang jangan tanya, barangkali TKDN-nya saya tidak tahu angka pastinya, barangkali sudah 50%, 60%. Kemudian ekspor Vietnam barangkali 30% dari Samsung. Oke, jadi gradual ya TKDN Iya, nggak kita boleh di awal. tidak boleh tidak sabar. Iya, iya. Harus gradual gitu. Wah, menarik sekali Pak. Iya. Iya. Jadi tadi Pak tertarik sekali Pak dengan kemunduran industri manufaktur di Indonesia karena turunnya FDI (Foreign Direct Investment). Kita lihat bahwa pekerjaan formal jauh turun di 2010, mungkin sekitar 22% dari total manufaktur dari total GDP, sekarang cuma 18% ya Pak ya. Tidak ada policy yang mungkin terdengar di publik selain mungkin hilirisasi itu juga dari industri sumber daya alam gitu ya Pak. Nah, dan dampaknya justru sekarang kita bertanya-tanya nih, apakah GDP growth 8% yang dicanangkan Pak Prabowo itu bisa terwujud karena mesinnya kita belum lihat gitu. Iya. Iya. Ya. Baik, sebelum ke 8%. Kami di Paramadina pernah melakukan riset sangat komprehensif. Ya. Sekitar tahun 2012. Ya. Respondennya sekitar 60 perusahaan multinasional. Kami betul-betul ketemu pimpinan untuk melakukan survei. Jadi survei besar dibiayai oleh USAID yang sekarang udah ditutup oleh Trump. Aduh. Nah, dalam pertanyaan itu kita menanyakan faktor-faktor apa sih yang membuat mereka tertarik untuk berinvestasi di satu tempat, di satu negara. Ada begitu banyak variasi pertanyaan, tapi 3 terbesar. Oke. Yang pertama adalah regulation consistency. Konsistensi kebijakan. Jangan berubah-ubah, jangan rumit. Yang kedua adalah human capital. Kualitas SDM yang mumpuni. Yang produktif. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur yang mendukung. Jadi ada 3 klaster faktor yang terpenting. Nah, infrastruktur oke, perlu biaya, perlu waktu. Human capital oke, kalau diimprove perlu biaya, perlu waktu. Sebenarnya low hanging fruit adalah kebijakan yang konsisten. Wah. Ini nggak perlu biaya. Dan waktunya bisa cepat. Jadi di antara 3 faktor itu pemerintah kita harus mengadres dengan serius. Tetapi low hanging fruitnya apa? Konsistensi kebijakan. Ketika kita bisa memperbaiki itu, ini menjadi good news, pintu masuk bagi perbaikan di klaster-klaster yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang deindustrialisasi, kenapa ini mengkhawatirkan? Karena industri manufacture itu adalah sektor yang menyiapkan, yang memberikan lapangan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat. Di luar sektor ini, biasanya pekerjaan itu kurang berkualitas. Nggak ada jaminan kesehatan, gajinya tidak tetap, working conditionnya juga tidak memadai, dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, mereka yang bekerja di sektor formal, mereka yang bekerja di sektor manufacture ini adalah para pembayar pajak. Kalau kita ingin meng-create lebih banyak
pembayar pajak di Indonesia, kembangkan tuh formal sektor, kembangkan itu khususnya sektor manufacturing. Sehingga seperti sekarang ada 287 kepala di Indonesia orang yang membayar pajak penghasilan itu hanya 13 juta. 13 juta. Wow. Ketika sektor berkualitas yang mempekerjakan orang, yang menjanjikan kemakmuran, menjanjikan pajak bagi pemerintah itu makin menyusut, maka tax ratio-nya akan semakin turun juga. Makanya kita lihat tax ratio kita turun terus, bahkan 2024 hanya 10,22. Wow. Saya khawatir 2025 ini akan turun di bawah 10%. Oke. Itu satu. Yang kedua, sektor manufacture, sektor industri, ini sektor yang bisa menciptakan nilai tambah. Artinya apa? Dengan resources yang relatif sama, kita bisa menciptakan produk yang secara nilai lebih tinggi. Added value-nya lebih tinggi gitu ya Pak? Berbeda dengan misalnya sektor perkebunan, sektor tambang. Kalau ingin growth, maka ya harus diperluas itu tambang. Maka harus diperbanyak itu menggali batu bara. Ada ceiling. Sektor ini bisa tumbuh terus. Karena pulau kita terbatas. Karena demand global terbatas. Gitu. Nah, sektor-sektor yang memanfaatkan teknologi, sektor manufacture, industri, ini adalah sektor-sektor yang unlimited. Value creation-nya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, kembali ke 8%. Mas Ngurah, 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kita bisa tumbuh rata-rata 5%. Kalau kita hitung total output dari awal sampai akhir selama 10 tahun itu, tahun 2015 itu GDP kita 12.000 triliun. 12.000. Harga berlaku ya, 12.000 triliun. Kemudian GDP tahun 2024 ini kira-kira 22.000 triliun. Naik 10.000. Naik 10.000. In average kira-kira 12 tambah 22 dibagi 2. Berapa itu? 33 dibagi 2, 15. 15. Rata-rata outputnya 15.000 triliun. Kalikan 10, 150. 150. Jadi ini output yang dihasilkan Indonesia dalam 10 tahun. 160 lah kira-kira. 160.000 triliun. Nah, input untuk output ini apa? Bisa jadi kreativitas, bisa jadi produktivitas, penghasilan, gitu ya. Tapi bisa jadi utang. Nah, jadi output yang nilainya 160.000 triliun ini, inputnya sekitar 6.000 triliun adalah utang. Wow. Jadi kalau tanpa yang 6.000 ini, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata mungkin bukan 5%, 3,5%. Zaman Pak Jokowi kita diuntungkan karena masih punya kapasitas berhutang, sehingga output belanja masyarakat sumbernya bansos dari hutang. Pemerintah membangun infrastruktur sumbernya dari hutang. Itu masih bisa dilakukan. Bayangkan 10 tahun ke depan, resource-nya udah nggak ada lagi. Ketika kita sudah sulit untuk mendapatkan hutang baru, faktor hutang ini kita take out saja. Untuk bisa mempertahankan pertumbuhan 5% ini, belum lagi dengan permasalahan yang kita hadapi, fiskal, tax ratio semakin turun, sehingga tahun ini pemerintah terpaksa memotong 306 triliun spending. Dan menurut saya ini akan berdampak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor penting seperti PU dipotong 80 triliun, hanya tinggal 30 triliun. Tidak akan ada proyek baru. Yang ada adalah maintenance proyek lama. Melanjutkan atau maintenance fasilitas-fasilitas yang ada. Di saat Indonesia mempunyai logistik cost yang tinggi yang harus diperbaiki. Di saat ekor kita tinggi harus diturunkan. Kita perlu infrastruktur yang efektif. Justru infrastruktur
kurang. Di saat kita punya agenda besar swasembada beras, kita perlu bangun jaringan irigasi, waduk dan sebagainya. Itu dari mana? Jadi pemotongan ini menurut saya akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan akan mengorbankan program-program Pak Prabowo yang barangkali jauh lebih penting daripada makan bergizi gratis. Karena begini Mas, dipotong 306 triliun, tapi ada program baru MBG 171 triliun. Makanya tidak bisa disalahkan ketika masyarakat kemudian merasa, oh ini pemotongan ini untuk program baru MBG itu. Nah jadi Mas, kalau ditanya 8% itu akan tercapai atau tidak, IMF itu punya forecast rata-rata selama 5 tahun ke depan kita tumbuh 5,1%. IMF itu sudah memotret ratusan negara bertahun-tahun. Memotret Indonesia bertahun-tahun. Karena dia sudah punya data historis yang luar biasa dan dia tidak ada attachment emosional kepada Indonesia, makanya bisa objektif. Berbeda dengan kita. Semangat kita tumbuh 7% gitu kan. Kenapa? Tidak ada rasa ownership kepada Indonesia. Sense of ownership ini kadang-kadang membuat kita tidak objektif. Nah, apakah kita akan tumbuh 5,1%? Bisa lebih dari itu. Tapi jangan salah, bisa lebih rendah dari itu. 8% bagaimana? Saya rasa begini. 8% dilontarkan sebagai penyemangat. Itu bagus. Tapi secara teknokratis seharusnya pemerintah mengeluarkan angka-angka yang doable. Kalau tidak, maka kredibilitas kita itu akan semakin dipertanyakan. Jadi itu jawaban saya tentang 8%. Wah, terima kasih, menarik sekali Pak. Jadi ada target yang memberikan kita harapan gitu ya, tapi ada juga target-target yang ya sebenarnya ginilah. Kalau Mas di bisnis kan sering kali kalau 8% harus muncul di RPJMN misalnya atau RPJMP misalnya, maka munculkan aja dalam bentuk senario. Best case scenario, base case scenario, worst case scenario, best case scenario. Jadi supaya pemerintah tidak kelihatan terlalu naif, terlalu optimis. Ya. Betul. Wah, menarik sekali. Pak, kita minum dulu Pak. Oh ya. Iya, terima kasih nih. Wah, menarik sekali. Menarik Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang target 8% itu cukup ambisius gitu ya Pak. Kita tahu bahwa sebenarnya Pak Prabowo mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini ditujukan untuk menyiapkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ingin memastikan kemiskinan ekstrim mencapai 0% begitu Pak. Tapi kita juga perlu yakin gitu Pak bahwa multiplier effect dari program makan bergizi gratis ini clear gitu. Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa UMKM ini akan menjadi bagian yang mendapatkan keuntungan dari program makan bergizi gratis ini. Sejauh ini Bapak melihat selain jangka panjang, dampak PMBG jangka pendek dan menengah ini apa Pak? Karena kan kita nggak bisa berpikir terlalu panjang 2045 Pak. Tapi 5 tahun ke depan ini hasil dari 171 triliun ini kira-kira yang paling mudah untuk dilihat apa nih Pak? Ya, jadi begini, kalau kita punya uang, kita belanjakan untuk beli makan, dan kita belanjakan untuk membeli komputer untuk kerja, atau buku untuk dibaca, itu multiplier efeknya pasti lebih banyak membeli buku untuk dibaca. Kenapa? Karena si penjual buku yang menerima duit itu akhirnya juga akan menggunakan uangnya itu untuk makan atau untuk memproduksi buku baru nanti perjualbelikan. Tapi kalau makan mungkin mereka belanjakan untuk apa seterusnya. Tetapi
spending untuk makan ini tidak meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek. Oke, dalam jangka pendek. Misalnya punya uang digunakan untuk memberi makan atau membangun jalan di desa atau irigasi. Pasti multiplier efeknya lebih bagus yang jalan untuk irigasi atau irigasi, jalan desa atau irigasi. Karena membuat produktivitas petani, logistik cost di desa-desa itu turun ya. Mereka yang tadinya tidak berminat memproduksi padi jadi ikut menanam gitu ya, karena tadinya mampunya sulit dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait MBG ini menarik kita sorot. Yang pertama jangan melihat manfaatnya dulu. Yang kedua melihat cost-nya dulu. Oke, cost-nya 171 triliun. Kemudian perlu penghematan luar biasa sehingga spending ini itu harus dipangkas. Betul. Kalau yang dipangkas spending untuk meeting, untuk ATK, meeting perjalanan dinas itu saya setuju. Tapi kalau kemudian yang dipangkas adalah anggaran untuk PU, di mana kita masih mempunyai banyak PR di bidang infrastruktur. Kita jangan berbicara jalan tol, pelabuhan besar tapi kita berbicara irigasi untuk pertanian di berbagai daerah, waduk, kemudian jalan-jalan untuk mencapai daerah-daerah. Masih banyak yang kurang ya Pak ya? Masih banyak yang kurang. Nah ini. Jadi pertanyaannya pertama adalah cost 170 triliun itu apakah lebih ideal digunakan untuk makan bergizi gratis atau untuk jalan irigasi, makan bergizi gratis dan yang lain-lain. Saya rasa kok yang lebih ideal adalah digunakan untuk makan bergizi gratis dan yang lain-lain. Berarti kurang dari 171 triliun. Iya. Kalau saya boleh memberikan usulan kepada pemerintah, idealnya makan bergizi gratis ini program yang sangat penting. Itu dijalankan stages. Jadi jangan terlalu ambisius. Karena kalau terlalu ambisius di depan, kemudian ada banyak kekurangan, program ini reputasinya bisa rusak. Jadi stages sambil pada saat yang bersamaan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal. Bahwa akhirnya nanti 170 triliun per tahun, tapi barangkali tahun 2027. Nggak harus kan. Barangkali 400 triliun per tahun, tapi tahun 2029 begitu. Karena jangan sampai program yang bagus, saya mengapresiasi betul makan bergizi gratis ini, program makan bergizi gratis ini reputasinya rusak karena beberapa kendala di lapangan. Dan sebenarnya begini Mas, saya termasuk yang lebih setuju program-program itu mengedepankan aspek kolaborasi. Jadi jangan dikesankan seolah-olah makan bergizi gratis ini adalah program pusat. Kalau ini dikesankan program pusat, nanti pemerintah daerah itu diam saja. Padahal mereka punya tim, mereka punya fasilitas, mereka punya kebijakan, mereka juga punya anggaran yang bisa dideploy untuk ini. Kenapa tidak makan bergizi gratis ini implementasinya diserahkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten? Implementasinya, dukungan dana betul dari pusat, SOP-nya betul dari pusat. Pengawasannya betul dari pusat. Standar operating prosedur betul dari pusat. Jadi pusat itu tidak melakukan eksekusi. Kenapa Bapak hesitan untuk pusat langsung? Pertama pasti akan boros luar biasa. Untuk membangun tim, untuk membangun logistik, untuk membangun dapur. Padahal di daerah-daerah itu saya rasa juga sudah banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Dan ketika Pemprov terlalu tinggi, Pemkot itu dilibatkan, mereka pasti juga akan mengalokasikan resource. Kalau bukan dana, fasilitas. Kalau bukan fasilitas, orang yang mereka miliki untuk ikut mendistribusikan ini. Mungkin kekhawatirannya kalau dikorupsi bagaimana? Tersentralistis maupun tidak tersentralistis, potensi korupsi itu ada. Makanya apapun moda yang ditempuh, pengawasan itu menjadi satu yang krusial. Kalau semuanya sentralistis seperti ini, makanya saya khawatir nanti pemerintah akan kehabisan energi itu ngurusin ini saja. Ini kan baru berapa ratus ribu. Belum semua provinsi nih Pak. Belum semua provinsi, belum 800
80 juta seperti yang direncanakan. Ini baru provinsi-provinsi yang relatif gampang di outreach, belum provinsi-provinsi yang sulit di outreach gitu. Dan zaman Pak Harto dulu kan beliau juga ada program seperti ini. Walaupun tidak seluruh Indonesia. Tapi beliau menerapkannya tidak setiap hari. Tidak setiap hari. 3 hari dalam seminggu. Dan saya mengusulkan ya, memberikan makan bagi anak itu tanggung jawab orang tua. Biarkan orang tua itu memberi makan bagi anak setiap hari. Yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah makanan bergizi. Artinya apa itu Pak? Artinya daripada memberikan makan pokok, mending makan tambahan. Menarik. Nasinya biar disiapkan oleh mereka di rumah. Iya. Kemudian yang kurang gizi kan, ya di sekolah disiapkan gizinya. Tambahin susu gitu Pak ya? Kemudian diganti. Nah, setiap mungkin seminggu 3 kali. Kemudian hari ini susu, nanti susu kedelai ini. Kemudian bisa telur, kemudian keju, biskuit sehat, coklat gitu. Jadi menurut saya kita kembali hidupkan lagi itu partisipasi. Ini Mas, di Indonesia ketika sesuatu di brand gratis orang nggak apresiasi. Cuek orang. Kalau ada konser musik gratis, Mas pasti datangnya telat, ini seenaknya. Tapi kalau Mas membayar ngantri, Mas akan datang tepat waktu. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sharing beban dengan orang tua. Jadi yang pokoknya, yang karbohidrat biar ditanggung oleh di rumah makan nasi kerupuk, so be it. Nasi tempe, so be it. Karena di sekolah dia akan diinjek dengan gizinya. Betul. Jadi jangan kemudian nasi dan kerupuknya juga ditanggung oleh usaha. Kembali Mas, yang lebih penting dorong partisipasi, orang tua terlibat, dorong partisipasi, pemuda terlibat, dorong partisipasi di mana pemerintah program ini hanya mengcover sebagian saja. Malah saya ada ide luar biasa, bukan luar biasa, yang barangkali out of the box. Kita kan berpikir sekolah untuk work-life balance, kerja bukan 5 hari. 4 ini. 4 hari. Tapi kita tidak pernah berpikir anak-anak sekolah. Apa mereka nggak capek sekolah 6 hari? Iya. Kenapa nggak sekolah 5 hari aja? Sekarang 6 hari sekolah Pak ya? Iya. Wih. Sekolah 6 hari aja. Sehingga pagi sampai agak sore. Sehingga ada jam makan siang. Ya udahlah di situ. Iya. Kalau mereka sekolah 6 hari, pagi jam makan siang pulang gitu. Agak nanggung ini mau diberikan di mana gitu. Jadi ya kalau memang ingin setiap hari untuk menghemat, ya hari sekolahnya jangan 6 hari. 5 hari. Itu sudah menghemat luar biasa. Makan bergizi gratis. Anak-anak suka juga, guru juga suka. Betul. Wah, menarik sekali nih Pak Wija. Iya, jadi tadi kita lihat memang Bapak menganjurkan adanya partisipasi untuk mengurangi beban pemerintah. Ini proyek yang gede Pak, dan kita setuju bahwa anak-anak ketika dikasih makan tuh Pak, penelitian di luar negeri bilang mereka lebih cenderung masuk sekolah atau masuk kelas karena mereka tahu ada makan siang gratisnya gitu. Tapi mungkin tadi benar Bapak bilang bahwa secara fiskal kita juga harus berhati-hati nih. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan jangka pendek, jangka menengah untuk memastikan jangka panjang begitu Pak. Saya tertarik dengan komen Bapak tadi bahwa kita harus memastikan orang atau industri ekonomi kita ini menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Dan beberapa hal tadi Bapak katakan, infrastruktur, kemudian juga Bapak mengadakan harus ada tersedia tenaga kerja, dan yang pertama regulation certainty gitu ya. Terkait regulation uncertainty ini Pak, kita kan kemarin tahu bahwa negara kita mungkin terdengar tidak certain gitu. PPN katakan 12% berdasarkan undang-undang. Tapi dalam pelaksanaannya ini dibatalkan begitu dengan beberapa peraturan teknis. Kemudian juga
ketika kita mau mengundang perusahaan untuk investasi, seperti kemarin katanya Hyundai mau investasi pabrik baterai, tapi mereka tidak jadi karena kelihatannya perusahaan penghasil EV dari Cina dibiarkan masuk tanpa harus invest, begitu Pak. Jadi buat apa mereka invest kalau nggak ada semacam reward gitu ya? Kenapa peraturan kita cenderung berganti-ganti Pak? Apa penyebabnya? Jadi begini ya, di kebijakan publik itu kebijakan yang paling bagus adalah kebijakan yang simple, ya. Kemudian yang predictable, bisa diprediksi, kemudian yang executable. Wow. Seringkali kita itu melupakan itu. Oke. Membuat kebijakan-kebijakan yang sophisticated, gitu ya, sehingga sulit untuk diimplementasikan, membingungkan banyak pihak. Yeah. Bahkan ada kecenderungan pejabat itu dilantik, yang dia lakukan adalah mengubah regulasi, gitu ya. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak regulasi itu dikeluarkan, disusun tanpa proses teknokrasi yang memadai. Contohnya apa itu Pak? Banyak, misalnya kebijakan tentang 3 juta rumah rakyat per tahun. Ya. Akan membangun 3 juta rumah rakyat. Kemudian backlog rumah di Indonesia itu 12 juta. Jadi kalau 3 juta per tahun, selama 5 tahun 15 juta tahun. Ya. 15 juta rumah. Kita oversupply rumah. Sayangnya rumah nggak bisa diekspor. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa betul kita mampu membangun 3 juta rumah? Oke. Harus ada datanya dong. Ya. Zaman Jokowi JK, kita punya program 1 juta rumah rakyat. Itu rumah yang dibangun oleh pemerintah melalui program FLTP dan oleh swasta, semua dihitung. Tidak pernah tercapai 1 juta setahun. Paling 600.000, 700.000 itu maksimal. Kebetulan waktu itu saya staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi yang ditugaskan Pak JK untuk memonitor program ini. Jadi tahu betul datanya. Maksimal aja waktu itu 700.000. Ya. Nah kalau sekarang mau 3 juta per tahun, gimana caranya? Kemudian ada yang mengatakan ini gratis. Wah, yang benar Pak, gratis. Iya. Ini tim dari pemerintah. Ada yang mengatakan ini enggak. Kalaupun enggak gratis, pertanyaannya, apa rakyat kita mampu membeli rumah itu? Ya. Karena pengalaman kami di masa lalu, 1 juta rumah rakyat itu banyak KPR yang diajukan oleh masyarakat itu ditolak oleh bank. Karena mereka nggak bankable. Oke, nggak punya slip gaji gitu Pak. Dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Mas kan tahu tadi deindustrialisasi. Iya. Hanya sekian persen dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal dan seterusnya. Jadi mayoritas rakyat kita bekerja di sektor informal yang tidak bankable. Yes. Lalu bagaimana rakyat bisa mengakses fasilitas itu? Ini harus dipikirkan. Dan ini tidak gampang gitu. Bank tidak mau ngasih kredit ketika memang tidak ada dokumentasi yang memadai, gitu ya. Karena kalau ada masalah, dia bisa dimarahin pemegang saham. Yeah. Kalau ada masalah, kalau ini bank BUMN, bisa ujung-ujungnya KPK. Iya. Gitu ya. Jadi 3 juta rumah merupakan satu contoh. Mas, jumlah rumah di seluruh Jakarta ini berapa? 2,4 juta, Mas. 2,4 juta. Jadi 3 juta rumah ini seperti membangun Jakarta setiap tahun. Menarik. Dalam kondisi kita nggak punya anggaran Kementerian Perumahan kalau tidak salah dipangkas angkanya, saya lupa, mungkin sekitar menjadi 5 triliun aja. Iya. Jadi ini kan antara narasi besar dengan implementasi di lapangan ini jauh ya Pak ya. Jauh. Yang lain misalnya statement pejabat itu bisa dianggap separuh kebijakan. Statement pejabat separuh kebijakan. Ada statement tahun ini kita tidak akan import beras, tidak akan import jagung, tidak akan import garam konsumsi, tidak akan import gula. Menurut saya nggak mungkin.
Jadi kenapa statement itu dibuat, Pak? Saya rasa para pejabat itu tidak didukung oleh tim teknokrasi yang cukup memadai. Sehingga statement-statementnya itu kadang-kadang keluar koridor. Kalau masing-masing dibantu oleh tim teknokrasi yang memadai, tim teknokrasi ini bisa ngasih koridor. Ini yang mungkin, ini nggak mungkin. Jangan keluar koridor. Gitu. Contoh yang lain, LPG. Oh ya, baru dibalik itu Pak setelah udah. Ini mulai. Kan contoh kebijakan yang didesain tanpa proses teknokrasi yang memadai. Betul bahwa keuangan pemerintah terbatas sehingga volume gas LPG 3 kilo yang disubsidi itu turun dibanding tahun lalu. Turun ya. Betul fakta di lapangan bahwa banyak pengecer yang menjual gas LPG di atas harga eceran tertinggi 15.000 per tabung. Tapi kalau kemudian solusinya pengecer itu dihapuskan sehingga rakyat membeli langsung kepada agen yang formal ya. Kita sebut agen lah ya. Bukan agen resmi. Agen resmi atau ya kita sebut agen aja. Dan ini dilakukan mendadak tanpa masyarakat diberi waktu yang cukup. Padahal jumlahnya puluhan juta gitu ya. Dan kita juga harus melihat situasi di lapangan, jarak antara tempat masyarakat tinggal dengan tempat distribusi yang resmi tadi itu jauh sekali gitu ya. Nggak visible kalau mereka harus datang. Nah ini kan menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan itu tanpa proses teknokrasi yang memadai. Proses teknokrasi itu apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, kemudian kapan. Gitu. Ini bagaimana caranya rasanya belum dibahas. Kapannya rasanya belum dibahas. Karena untuk menyiapkan logistik itu perlu waktu. Saya rasa di satu sisi para menteri ini juga ingin menunjukkan kinerja. Karena ada rumor 6 bulan sejak pelantikan Pak Prabowo akan mereview kabinet, akan ada reshuffle. Jadi para menteri kemudian mencoba melakukan sesuatu dengan secepat mungkin. Tapi kecepatan tanpa diimbangi dengan proses teknokrasi, ya ujung-ujungnya pasti akan masalah. Wah, menarik sekali Pak. Wah, iya ini merupakan poin yang paling penting yang menurut saya untuk kebijakan publik saat ini Pak, karena banyak sekali kebijakan publik yang sudah dilontarkan, dimulai, tapi dalam beberapa waktu ditarik kembali. Tentunya ini membuat kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah turun begitu, dan ini sangat disayangkan karena kita berharap janji yang sudah disampaikan itu bisa terrealisasi begitu Pak. Saya juga tertarik nih Pak, tadi membahas satu hal, kita sudah membahas regulasi, kemudian juga tadi pentingnya infrastruktur, sumber daya manusia Pak. Apa yang salah dengan sumber daya manusia sehingga dikatakan perusahaan asing tidak bisa mendapatkan sumber daya manusia yang handal di Indonesia? Memang serendah itukah level pendidikan kita? Saya dengar memang lebih dari 30% di bawah SMP begitu Pak. Tapi apa masalah utamanya? Ya, kalau kita lihat manusia itu kan tumbuh ya dari lahir, kemudian mendapatkan pendidikan, dewasa, produktif, menua, meninggal gitu ya. Dari mulai titik awal ini kita mempunyai masalah besar, stunting. Stunting kita ini sekitar tahun 2012 angkanya masih 43%. Dekat 40%. Anak yang stunting itu dewasanya dia sulit untuk diedukasi menjadi sosok yang cerdas, produktif karena keterbatasan IQ. Tapi dia juga mengandung apa yang namanya thrifty phenotype. Jadi di kandungan hidup dalam segala kekurangan sehingga tubuhnya itu begitu ada gizi dia merespon dengan cepat. Sehingga ketika lahir dewasa hidup di dunia yang penuh gula, penuh karbohidrat murah, itu akhirnya gampang sakit.
sakit tekanan darah tinggi, kemudian sakit gula dan seterusnya. Itu thrifty phenotype itu. Jadi stunting diedukasi menjadi generasi berkualitas sulit. Tapi banyak yang kemudian akan menjadi generasi-generasi yang mengalami sakit degeneratif yang parah. Jadi instead of menjadi produktif, daya dorong justru menjadi beban. Nah, kita harus memperbaiki dari sisi ini dulu. Tapi entah kenapa tiba-tiba angka stunting ini turun drastis. Saya sendiri kadang-kadang menyaksikan data pemerintah ini betul tidak. Karena begini juga, saya pernah beberapa kali mengisi workshop penerima beasiswa LPDP sebelum mereka berangkat. Gitu ya. Ada beberapa kelompok lah, mahasiswa kedokteran, gitu. Diskusi, gitu, terbuka tentang isu ini. Banyak mengatakan saya di puskesmas magang, gitu. Kemudian ketika ada survei stunting suruh ngisi-ngisi itu aja. Jadi tanpa ada data lapangan mereka hanya ngisi itu aja. Waduh. Sehingga angka pengurangan stunting ini harus dilihat ulang. Ini angka real di lapangan atau angka-angka yang ingin membuat atasan happy, gitu. Jadi pertama stunting ini harus diperbaiki. Dan stunting ini tidak hanya melulu masalah makan. Ternyata faktor terbesar itu masalah hygiene, masalah sanitasi air, udara, rumah dan lain sebagainya. Ini satu hal. Dari titik awal harus intervensi. Kemudian SD, SMP, SMA. Saya rasa kita mempunyai masalah gonta-ganti kurikulum. Mas, anak-anak itu dibebani terlalu banyak mata pelajaran, terlalu banyak hafalan. Ini harus dicarikan solusi. Kemudian juga banyak yang datang ke sekolah belum makan bergizi gratis. Ini positif di aspek ini. Kemudian belum lagi ketika kita berbicara masalah perguruan tinggi di Indonesia, anggarannya terbatas sehingga yang bisa dideliver ke masyarakat, ke mahasiswa ya kebanyakan hal-hal yang sifatnya teori. Gitu. Jadi dari proses awal sampai kuliah ini memang perlu ada perbaikan. Belum lagi ketika sudah bekerja. Ketika sudah bekerja di banyak negara, training bagi karyawan itu mendapatkan double tax deductible. Jadi kalau Mas mengeluarkan biaya training untuk karyawan, maka biaya training ini kan mengurangi sebagai cost. Tapi dikalikan 2. Untung dong ya perusahaan semua. Iya, karena pajak yang dibayarkan akan makin rendah. Jadi hal-hal insentif perusahaan untuk melakukan training ini juga tidak menjadi budaya. Nah, suatu siklus ini harus diperbaiki dari end to end. Tetapi kalau kita ingin shortcut, ya shortcut di level yang sudah mahasiswa, shortcut di level yang sudah bekerja, kita dorong dengan training-training berkualitas yang melibatkan mereka yang ada di industri, gitu. Bukan training-training yang sifatnya teoritis. Gitu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu presiden director perusahaan mobil di Indonesia. Saya tanya, Pak, kenapa sih dari Indonesia jarang sekali menerbitkan model yang khas Indonesia gitu? Benar. Misalnya kayak Kijang itu khas Indonesia gitu. Tapi yang seperti itu kenapa jarang sih? Dia bilang begini, untuk satu model seperti itu kita butuh minimal 300 engineer berkualitas untuk meng-create satu produk itu. Di Indonesia, dia bilang ke saya ambil menepuk tangan saya, Mas, di Indonesia dapatin 300 engineer berkualitas itu nggak gampang. Makanya inovasi sektor otomotif di Indonesia waktu itu ya sangat lambat. Dan saya rasa ini juga terjadi di hampir semua sektor. Ini suasana kelihatannya cukup suram ya Pak, di mana tadi Bapak bilang engineer itu sangat sulit dicari yang bagus. Mungkin karena memang untuk jadi engineer murni di Indonesia, untuk specialize di satu bidang, itu resikonya cukup tinggi Pak. Lebih bagus jadi sales manager, lebih bagus jadi administrator, yang skillsnya tuh general, dapat kerjaan, mungkin nggak setinggi yang jadi engineer, tapi dapat kerjaan. Dibandingkan
jadi engineer di satu bidang gitu, tapi nggak banyak perusahaan yang berani rekrut. Gimana ya Pak supaya? Karena gini juga, ini teori supply and demand. Supply engineer itu cukup banyak, tapi demand-nya nggak banyak. Kenapa? Tidak banyak investasi berkualitas. Tidak banyak investasi. Kembali ya Pak. Jadi kalau banyak investasi sektor-sektor yang berkualitas, yang membutuhkan riset, engineering dan sebagainya, pasti income-nya akan naik. Kan teori supply and demand itu. Nah, memang Indonesia ini banyak dimanfaatkan investor asing sebagai pasar. Gitu. Jadi mereka memproduksi di sini tapi tidak lebih dari assembly. Kemudian dijual. Sehingga yang dibutuhkan lebih banyak adalah marketer sales gitu. Wah, ya. Mohon maaf nih, sebenarnya off the record saya sampaikan. Suatu ketika saya mendampingi Pak JK dan Pak Luhut trip ke Cina. Kemudian saya ada pembicaraan dengan presiden director pabrik mobil merek Cina di Indonesia. Yang sekarang sudah tutup. Jadi saya bisa bicara kan Saya tanya lokal kontennya berapa? Dia bilang 44%. Indonesia. Dia lokal konten dia. Tapi kemudian dia menjelaskan mau dibikin 90% kita juga bisa. Siap. Caranya gimana Pak? Gini deh, kita import komponen dari Cina, kemudian kita keluarkan dari kardus, kita bungkus seolah-olah ini produk Indonesia. Dan ini sudah dianggap local content kita. Jadi masalah local content ini, saya rasa juga masalah governance-nya harus diperbaiki. Jangan sampai hal-hal manipulatif seperti ini bisa jalan. Terkait Apple, sebenarnya banyak juga pihak yang mempertanyakan Apple disuruh TKDN seperti ini. Apa betul merek lain itu juga melakukan hal yang sama? Betul. Kalau iya, pabriknya di mana? Show us, gitu kan? Nah, Apple tidak bisa melakukan manipulasi seperti ini. Produsen lain mungkin bisa. Kenapa? Karena Apple, perusahaan Amerika, dia terikat dengan yang namanya FCPA. Foreign Corrupt Practice Act. Kalau dia melakukan hal yang melanggar hukum di Amerika, kayak gini ini melanggar hukum di Amerika, dan ketahuan, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum di Amerika. Ini terjadi seperti kasus Monsanto, yang dia harus membayar pajak triliunan karena menyuap pejabat di Indonesia. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya kita harus antisipasi dengan wise. Luar biasa Pak. Pak izin saya satu pertanyaan lagi. Siap. Ini menarik sekali diskusi kita. Kembali ke masalah Trump Pak. Dampak Trump terhadap ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa Trump itu refocus policy-nya itu ke fossil fuel ya Pak ya. Dan ini menyebabkan beberapa proyek strategis di Amerika, beberapa pejabat pemerintah Amerika yang berhubungan dengan just energy transition itu dipecat, ZP ya Pak, dikurangin gitu. Juga proyek-proyek mungkin yang dari Amerika yang berhubungan dengan sustainability melalui USAID ini terancam hilang nih Pak. Boleh tahu tanggapan Bapak? Apakah hilangnya sustainability dari policy ini dampaknya terhadap US menguntungkan atau tidak, dan seberapa besar untuk Indonesia? Iya, dampak globalnya. Amerika keluar dari Paris Agreement. Amerika keluar dari WHO. Amerika menghentikan program-program sustainability yang disalurkan 40% dari totalnya lewat USAID. Secara global, masyarakat akan kembali melakukan rescale. Intention, kecepatan mereka untuk mewujudkan energi baru terbarukan. Ya, karena Amerika saja gitu ya, menghentikan itu. Padahal EU sekarang merasa daya saingnya kalah dibanding Amerika karena cost energi. Dan EBT ini masih mahal. Kalau Eropa kemudian fokus kepada EBT, maka dia akan makin kalah bersaing dengan Amerika Serikat.
Tapi begini Mas, apa yang dilakukan Trump ini tidak terlepas daripada agenda American First. Dia ingin menghidupkan kembali industri otomotif dalam negeri, di mana kalau berbicara EV kalah jauh dibanding China. Sehingga ingin kembali ke combustion engine. Itu. Lobby produsen mobil ini kuat sekali ke Trump. Jadi Trump ingin kembali ke combustion engine. Kemudian yang kedua, Amerika itu sekarang surplus minyak dan gas. Dia itu keluar dari hal-hal yang sifatnya environmental itu untuk jualan oil dan gas dia. Tapi Amerika memang tidak bisa mengkonsumsi minyak yang dia butuhkan. Karena kilangnya tidak sesuai. Jadi dia harus menggunakan minyak yang diproduksi negara lain seperti Kanada, seperti Meksiko, dan minyaknya harus dijual ke luar negeri. Makanya saya juga menduga dia menekan ke sana kemari ke Eropa dengan tarif itu, ujung-ujungnya duduk negosiasi, tolong dong beli gas saya, tolong dong beli minyak saya. Itu. Jadi jangan dibayangkan Trump itu seorang ideolog. Gitu. Trump adalah seorang yang sangat pragmatis. Dia orang yang sangat transaksional, dan pandangan saya tentang Trump itu. Menarik banget Pak. Kita mendapatkan gambaran yang clear nih Pak tentang Trump dan polisinya serta dampaknya kepada ekonomi Indonesia dari Pak Wijayanto. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Mas. Teman-teman para Hivers, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah ngobrol dengan Pak Wijayanto. Ini pelajaran yang kita bisa pakai untuk memahami lagi dampak dari dinamika global, terutama geopolitik Amerika terhadap Indonesia. Teman-teman jangan lupa komen bagaimana diskusi hari ini bisa membantu teman-teman, dan juga menurut teman-teman sendiri dampak energi atau dampak policy yang dilakukan Trump terhadap Indonesia itu seperti apa. Silakan komen di podcast Hive Intelligence ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Hive Intelligence berikutnya. Bye-bye.